Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arza Zaidi, NRP 3120500038, kelas 1 D3 ITB. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana jalannya dari web saya. Untuk yang pertama, kita bisa menyiapkan aplikasi, yaitu aplikasinya tergantung kita enaknya pakai apa. Kalau di sini saya menggunakan Notepad ya. Oke. Lalu kita buka new. Nah, setelah itu kita bisa save as untuk menyambungkan program ini ke HTML dengan format index.html. Oke. Nah, sebelum masuk ke codingan dan fungsinya, kita harus tahu apa itu HTML, dan kita juga harus tahu apa itu seluk-beluknya. HTML adalah singkatan dari Hypertext Macro Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block code untuk halaman web dan aplikasi. Setelah kita berbicara tentang HTML, kita juga akan masuk di bab CSS, yaitu apa sih sebenarnya CSS itu. CSS itu juga berhubungan sekali dengan HTML, keduanya sangat berhubungan erat. Kalau CSS adalah kode-kode yang dipakai untuk mendesain sebuah halaman HTML. Jika HTML diibaratkan seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. Oke, sebelumnya CSS adalah itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara harfiah, CSS berarti lembar penataan menurun. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Keberadaan CSS bisa terlihat dengan adanya atribut warna dalam teks, seperti contoh kayak gini. Nah, ini HTML yang udah tersambung dengan CSS. Ini seperti contoh, bisa dilihat. Di sini CSS memberi perintah berupa teks warna biru melalui teks, ya, teks warna biru. Oke, teks ini dengan atribut kelas biasanya warna merah kalau kelas biasanya, dan setiap tag akan muncul dengan mengikutinya akan berwarna biru. Demikian saat kamu ingin mengganti warnanya, tinggal mengganti CSS pada text style dari blue ke warna lain, maka teks yang awalnya berwarna biru maka akan berubah warnanya. Setelah memahami hubungan antara CSS dan HTML tersebut, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu apa saja sih
fungsi dari HTML dan CSS tersebut, seperti codingannya ini, tag-tag. Oke, langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya. Untuk yang pertama, kita pasti akan ditemukan oleh ini. Yang pertama yaitu tipe HTML. Apa sih gunanya tipe HTML? Ya, di sini tag yang berguna untuk menentukan tipe dokumen. Ya, jadi tipe HTML ini menentukan apa saja nanti yang kita masukkan dokumen-dokumen yang ada di dalam ini, dalam apa sih namanya, laman HTML ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan, setelah tipe HTML, pastinya kita akan membuat bagian atas dari web tersebut, yaitu kita memakai tag head. Di sini tag head berfungsi untuk membuat informasi tentang dokumen. Setelah tadi ada tipe HTML, yaitu untuk menentukan tipe dokumen. Selanjutnya kita dipertemukan dengan tag head, yaitu untuk membuat informasi tentang dokumen. Setelah menentukan tipe dokumen, kita akan membuat informasi tentang dokumen tersebut. Setelah itu bawahnya mengikuti, ya ini. Lalu ada title, yaitu untuk membuat sebuah judul halaman. Ya. Setelah itu kita langsung membuat setelah itu kita langsung membuat halaman. Nah, di dalam halaman pastilah terdapat bagian-bagian yang tertentu seperti itu, kepala halaman, head, yaitu body, badan halaman, dan sebagainya. Dari itu, setelah itu kita membuat tag body. Nah, di sini tag body berfungsi untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Setelah tag body dibuat, lalu kita masuk ke tag div, yaitu digunakan untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Nah, setelah ditentukan dokumen tadi, kita menggunakan ini tag div, yaitu badan utama, yaitu body, badan utama. Nah, di sini saya memberi judul yaitu Satland dengan ukuran H2. Semakin besar angka dari tag H2 ini, semakin besar pula tulisannya. Jadi ini kayak ukuran gitu. Maksimal 6 sih kayaknya. Ya, di sini saya kasih 2, yaitu ya karena 2 itu normal ya, nggak besar nggak kecil gitu. Nah, sini singkatannya yaitu Satland, yaitu sate online untuk kita semua. Oke, di sini saya kasih tag P untuk membuat sebuah paragraf. Lalu tag nav. Apabila belum tahu tag nav,
Nah, di sini tag nav berfungsi untuk membuat navigasi link. Apa itu navigasi link? Ya, navigasi link yaitu navigasi link. Oh iya, link yang kita sambungkan ke CSS nanti. Oke. Nah, di sini kita menyambungkan yaitu kayak ini. Kita kasih di bagian atas, kita kasih home, menu, about, store. Kayak apa ya? Bagian atas navbar. Oh ya, kayak navbar. Kasih home, menu, about. Nah, ini nanti menu apa saja, about ini tentang gimana toko kita nanti. Oke, langsung kita ke bawah, lanjut ke image. Oke, tag image ya, ini tag image. Oke, tag image digunakan untuk membuat gambar. Oke. Di sini agar gambarnya tersambung dengan web kita, maka di sini juga kita kasih semua namanya di gambar kita, namanya sateayam.jpg. Ya udah, berarti kita tulis image strip sateayam.jpg agar bisa tersambung dengan web kita. Oke, langsung lanjut. Yang belum kita bahas yaitu div A. Ya, div A di sini berguna sebagai untuk membuat hyperlink. Kayak selengkapnya nanti akan muncul bagian-bagian tertentu. Dan selanjutnya live. Mana ya live? Nah, ini lain di sini berfungsi untuk membuat sebuah item daftar. Nah, di sini kita lihat sendiri tagly membuat sebuah item daftar. Nah, ini udah saya kasih, yaitu khasiat sate, menu makanan keluarga, aneka macam sambal, minuman pelepas dahaga, daftar harga. Nah, ya benar, tagly ini berguna untuk membuat sebuah item daftar. Dan yang terakhir, tag footer digunakan untuk membuat footer untuk dokumen atau bagian. Ini biasanya kalau sekarang ada di HTML5. Kalau sekarang ya masih kepake lah. Nah, untuk kegunaan CSS sendiri, dan di sini kita sudah membuat CSS untuk disambungkan ke tag HTML tadi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari apa saja sih fungsi-fungsi dari tag dari CSS tersebut. Untuk CSS tersebut saya akan menjelaskan tentang margin. Hampir sama sih sebenarnya fungsi margin pada sama Microsoft Word. Margin pada tag CSS ini memiliki fungsi pemberian jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain. Margin sendiri memiliki 4 jenis, yaitu pertama margin top, margin left, margin right, dan margin bottom. Keempat jenis margin ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu lanjut ke pending ini.
Hanya saja pada pending ini pengaturan lebih banyak ke bagian seleksi batas jarak dalam bagian. Contohnya saja jarak antara header dengan batas tepian header. Kalau dituliskan dalam kode maka nih hasilnya yaitu pending aspect. Nah itu heading. Lalu ke box sizing. Box sizing adalah properti yang terdapat pada CSS 3 yang fungsinya yaitu memungkinkan untuk membuat suatu div yang memiliki width tetap dalam ukuran aslinya meski di dalamnya terdapat div yang mendorong ukuran untuk melebar. Dan untuk font family ini adalah mengubah jenis huruf yang digunakan pada website yang akan dibuat. Untuk penulisan kodenya sendiri adalah penulisnya seperti font family Arial. Kalau di sini saya menulis font family Arial, Helvetica, dan sans serif. Ya, jadi di sini saya membuat 3 font, Arial, Helvetica, sans serif. Oke, langsung saja. Bagaimana sih caranya? Yang terakhir itu bagaimana sih caranya menyambungkan HTML dengan CSS. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini inline style. Yang pertama yaitu inline style. Inline style merupakan cara menghubungkan file CSS langsung ke dalam elemen HTML. Nah, seperti ini contohnya. Dari baris 1 hingga baris 8 ini namanya yaitu inline style. Oke, itu yang kedua yaitu internal. Yang kedua yaitu internal style. Internal style hampir sama dengan inline style, merupakan cara menghubungkan file CSS tepat di dalam sintak HTML. Penulisannya yang tepat di antara pembuka tag yaitu head dalam penutup tag head. Ya, kita lihat sini kita menggunakan head, juga penutupnya juga kita pakai head. Nah, ini head. Kita pakai membuka head dan menutup head. Yaitu yang ketiga yaitu kita memakai external style. Sama seperti namanya, external style merupakan cara menghubungkan file CSS terpisah dengan HTML dan perhubungannya menggunakan link. Penulisannya linknya tepat berada di antara pembuka tag head dan penutup head. Pembuka head dan penutup. Berikut contoh penulisan dari file CSS-nya. Ini untuk external style tadi. Untuk menggabungkan kedua file tersebut menggunakan tag link href sama dengan nama file CSS yang kalian buat ini rel style list sheet tipe teks atau CSS. Itu yang terakhir ini. Nah, mungkin ini adalah contoh dari external style yang merupakan cara menghubungkan file CSS terpisah dengan HTML dan perhubungannya menggunakan link. Yaitu link apa? Tadi link link dari internet, dari eksternal. Dan langsung saja kita jalankan web yang sudah kita buat tadi. Company. Oke. Salah. Bukan yang ini.
Oke, yang ini. Oke. Nah, untuk yang web yang saya buat tadi yaitu hasilnya seperti ini. Kita kasih navbar atas ini dan seperti ini. Mungkin banyak agak kosong sedikit. Set sate yang tadi, menu makan keluarga, aneka macam sambal, lepas dahaga, daftar harga lengkapnya. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat. Bila ada salahnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar dan banyak kekurangan. Mohon maaf bila banyak salahnya. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.